sabuknya. Jangan lupa Subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Padepokan Bukit Lembah Manah. Jumpa lagi dengan saya Guru Ridwan. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit sejarah Waliullah Mbah Laancing Kebumen. Adapun makam Mbah Laancing bertempat di daerah Mirit. Cungkup makam Mbah Laancing bergaya joglo dengan dinding kayu di kiri kanan berbentuk sepasang daun pintu berukir, mengapit pintu masuk makam yang sebenarnya. Tengara cagar budaya di sebelah kiri cungkup berbunyi, makam Mbah Laancing Mirit. Bagian dalam cungkup dengan pilar-pilar kayu berukir, yang ternyata tidak ada makam di dalamnya. Di ujung ruangan ada tulisan, makam Eyang Agung Laancing, dengan kain beludru digelar di atas lantai di kiri kanan ruangan sebagai tempat duduk peziarah. Rupanya makam Mbah Laancing justru ada di belakang cungkup, di tempat terbuka tanpa atap. Entah karena permintaannya sendiri atau ada kisah lain yang saya tidak tahu tentang pengaturan yang cukup unik ini. Mbah Laancing adalah seorang wali. Ia dianggap berperan penting dalam penyebaran Islam di pesisir selatan Tanah Jawa, dan bersama Mbah Kiai Marwi merintis permukiman di Desa Mirit. Pada Jumat Kliwon para peziarah biasanya berdiam di makam sampai subuh, untuk membaca tahlilan dan surat Yasin. Makam Mbah Laancing yang sangat unik, dengan tumpukan kain batik menggunung di atas pusaranya. Di sebelah makam Mbah Laancing adalah makam ayahnya yang bernama Kiai Ketijoyo. Satu makam lagi terpisah di sebelah kanan ditutupi kain hijau adalah makam Kiai Dipodrono, putra Wonoyuda Halus. Mbah Laancing terhitung paman dari Wonoyudo Halus Wongsojoyo V. Tumpukan kain batik yang disebut sinjang itu berasal dari para peziarah yang terkabul doanya, sebagai ungkap syukur. Orang harus datang ke juru kunci jika hendak meletakkan sinjang di atas makam Mbah Laancing, dan sinjangnya tidak boleh dibeli di pasar. Juru kunci akan meminta seorang wanita, dengan syarat-syarat tertentu, untuk membatik sinjangnya. Konon semasa hidupnya Mbah Laancing senang memakai kain batik untuk bebedan, lancingan, sehingga kemanapun pergi ia selalu memakai laancing. Dan karena itu ia disebut Mbah Laancing. Karena itu pula tampaknya persembahan untuk Mbah Laancing dilakukan dengan menumpuk kain batik di atas pusaranya. Pada silsilah disebutkan bahwa Brawijaya V dengan Dewi Penges Reksolani, berputra Aryo Damar Adipati Palembang. Aryo Damar dengan Putri Cempo Campa, berputra Aryo Timbal, Raden Kusen, Adipati Terung. Raden Kusen inilah yang membunuh Sunan Ngudung, ayah Sunan Kudus, setelah sebelumnya Sunan Ngudung membunuh Ki Ageng Pengging Sepuh Prabu Handayaningrat kakek Joko Tingkir dalam perang antara Majapahit melawan Demak. Putri Campa sebelumnya adalah istri Brawijaya V dan berputra Raden Patah. Raden Kusen berputra 1 Ki Ageng Yudotali Grantung 2 Raden Carangnolo. 3. Raden Carangnolo berputra 4. Wonoyudo Inggil Wongsojoyo I, Kiai Wirotanu. Wonoyudo Inggil berputra 5. Kiai Ketijoyo, ayah Mbah Laancing, 6. Wonoyudo Lante Wongsojoyo 2, dan 7. Wonoyudo Pamkat Wongsojoyo 3. Adapun nama asli Mbah Laancing adalah Abdullah Iman yang disebut Kiai Baji. Di sekitar makam Mbah Laancing juga ada makam lain yang sering dikunjungi peziarah, yaitu makam Eyang Wongsojoyo, makam Eyang Wonoyudo Inggil, dan makam Eyang Wonoyudo Kantong.
Namun saya hanya sempat berkunjung ke makam Eyang Wongso Joyo dan makam Eyang Wonoyudo Inggil.